Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal final yang telah diberikan. Kenalkan, nama saya Muhammad Yunus, STB 172291. Soal nomor 1 yaitu buatlah suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut. Gambar graf yang dihasilkan yaitu seperti gambar berikut ini. Untuk sirkuit Euler dan Hamilton, pada graf yang terbentuk disimpulkan tidak mengandung sirkuit Euler, namun mengandung sirkuit Hamilton. Dilihat dari pengertian dari masing-masing sirkuit, yaitu sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap titik atau simpul tepat satu kali di dalam graf, kecuali untuk titik atau simpul sekaligus akhir. Jadi untuk sirkuit Hamilton dapat dituliskan sirkuitnya adalah A, E, B, C, D. A, E, B, C, D. Nomor 2 yaitu apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jawabannya yaitu berdasarkan gambar graf yang sudah dibuat pada nomor 1 tidak terdapat sisi-sisi yang saling berpotongan, sehingga graf tersebut secara tidak langsung sudah membentuk graf planar. Yang kedua, bagian B. Buatlah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Definisi graf isomorfik tersebut dapat dikemukakan bahwa dua graf isomorfik jika memenuhi keempat syarat berikut. Syarat pertama yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai sisi yang sama, mempunyai simpul yang sama berderajat tertentu. Terdapat korespondensi satu antara titik keduanya dan antara sisi keduanya. Sedemikian hingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Bisa dilihat gambarnya agar lebih jelasnya. Graf pertama dan graf kedua. Yang ketiga yaitu gunakan algoritma pewarnaan graf Wedge-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1, yaitu graf A, E, B, C, D. Tabel pewarnaannya yaitu simpul B, D, A, C, E. Derajat 33, 22, 22. Warna merah, biru, merah, hijau, biru. Berdasarkan graf di atas, graf yang ini, 3 warna berbeda untuk 5 simpul, yaitu warna merah, biru, dan hijau. Atau bilangan kromatiknya adalah 3. Dan yang keempat, gunakan algoritma Prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf berbobot berikut ini. Bisa dilihat gambar grafnya. Yang pertama, bagian A, graf untuk algoritma Prim. Di sini digunakan algoritma Prim Kruskal untuk menentukan pohon rentang minimum snipping tree dari graf berbobot berikut. Graf yang pertama yaitu graf algoritma Prim, di mana kita mencari pohon minimum untuk sebuah graf yang saling terhubung. Di sini saya mulai dari titik A ke B, A menuju B dengan bobot 1, kemudian A menuju E dengan bobot 1, B menuju C dengan bobot 2, C menuju
menuju D dengan bobot 1. Begitu seterusnya sampai L menuju K bobot 3. Jadi total bobot dari algoritma prim yang dihasilkan yaitu 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya, yaitu berjumlah 28 bobot. Yang kedua, bagian B, proses pada graf di atas untuk algoritma Kruskal. Untuk algoritma Kruskal yang menentukan suatu pohon rentang minimum untuk terhubung dalam graf berbobot, yaitu A menuju B sama dengan 1 berbobot 1, B ke E berbobot 1, C ke D berbobot 1, dan begitu seterusnya sampai L menuju K berbobot 3. Jadi, bobot yang dihasilkan untuk algoritma Kruskal 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 28. Jumlah masing-masing yang dihasilkan antara algoritma prim dan algoritma Kruskal yaitu berjumlah 28 bobot. 28 bobot. Sekian pembahasan soal final ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.